Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah melihat beberapa testimoni dari guru-guru kita, dan insya Allah sebelum kita mendengarkan mungkin beberapa cerita-cerita inspiratif dari salah satu dai di pedalaman Kalimantan Barat yang membantu BWA mendistribusikan Al-Quran di Kalimantan Barat. Ini ada profil singkat dari beliau, kita simak dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelum masuk Islam Yohanes Soter. Setelah saya masuk Islam namanya Indra Abdurrahman. Saya berasal daripada Desa Pinjauan atau Kecamatan Balakulu. Saya bersuku Dayak Iban dan Dayak Mamaluk yang ada di Kabupaten Gempasulu, Kalimantan Barat. Saya masuk Islam ini adalah kemauan diri sendiri gara-gara mendengar daripada suara azan lewat televisi. Itu pun siaran daripada TV Malaysia, karena tempat saya itu perbatasan langsung dengan negeri Sarawak, Malaysia. Setelah itu hati ini sudah betah lagi, maka saya mencari kemana saya ini ingin masuk Islam. Dulu saya tidak tahu bersahadat, dan alhamdulillah dengan kehendak Allah saya pergi dari rumah, lari dari rumah, menempuh perjalanan kurang lebih 3 hari 2 malam. Setelah saya memeluk agama Islam 1987, saya pada tahun 2000 sudah memberanikan diri untuk dakwah. Apa tujuan saya dakwah? Tidak lain tidak bukan adalah mula-mula saya ingin memberi motivasi kepada saudara-saudara saya yang baru masuk agama Islam maupun dalam agama Islam. Saya memberanikan diri untuk membina para mualaf pedalaman khususnya, dan bukan cuma hanya para mualaf, para muslim pedalaman itu sendiri. Dari tim WA datang ke kampus ini, khususnya perbatasan Malaysia Indonesia, sudah 4 kali sudah datang sini, dan buka Al-Quran yang sudah dititipkan untuk distribusikan ke pedalaman sudah mencapai 21.000 eksemplar Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran itu sendiri. Saya yakin semua yang mereka lakukan, mereka kerjakan nyata dan amanah. Itu yang membuat saya ingin gabung dengan safari dakwah daripada tim Badan Wakaf Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, ayah bunda Al-Fakir sang pemulung aman mengajak untuk semuanya, mari kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk mewakafkan Al-Quran ini kepada saudara-saudari kita yang ada di pedalaman. Karena apa? Masih banyak yang di pedalaman tidak mempunyai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi demikian kita lihat proses singkat beliau, dan dari ilmu yang beliau miliki dengan keterbatasan yang beliau miliki, alhamdulillah sudah ada 1112 suku Dayak yang mengucapkan doa kalimat syahadat melalui wasilah beliau. Dan kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya muliakan dan yang sangat-sangat saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada tuan guru sekalian. Dan yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati ketua masjid dan para pengurus-pengurusnya, dan juga yang sangat-sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat salat maghrib. Dan juga tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan teman tim Badan Wakaf Al-Quran yang ada di Maros maupun di Makassar. Tadi kita sudah melihat sedikit profil dari saya.
orang Dayak yang dulunya beragama Katolik. Kurang lebih 12 tahun saya di Katolik. Kenapa saya masuk Islam? Gara-gara mendengar suara azan, Bu. Pak, tidak mendengar suara azan di masjid yang megah ini, yang mulia ini, tapi saya mendengar suara azan itu di televisi hitam putih yang ukurannya pun 14 inci. Satu-satunya ada di Kecamatan Embalhulu itu. Nah, saya dan keluarga sebelum ada Islam masuk ke sana, kami ini beragama Katolik semuanya. Semuanya. Yang Protestan tidak ada, cuma Katolik yang ada. Mula-mula memang tak mudah. Baru hanya melihat tulisan daripada sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib, dimatiin televisinya. Karena apa? Menghemat aki. Satu, kedua, itu bukan agama kita. Namun sering berjalannya waktu, Allah menggerakkan hati saya agar saya ingin tahu apa itu Allahu Akbar. Nah, disitulah saya mulai mencari tahu. Namun lagi-lagi, Bu, Pak, baru mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dari dapur bawa kayu sepanjang ini, langsung belakang, ditendang, dimaki, dicaci. Allahu Akbar, nangis, lari dari rumah, turun ke tanah, pulang dipukul lagi. Sekali lagi saya lihat kamu seperti itu, awas. Dah, karena tadi degil, Pak, Bu, karena ingin tahu agama Allah ini. Lagi-lagi saya henti. Saya dengar, saya tempelkan di speaker telinga saya untuk mendengar azan. Kalau saya Hindu, kaget dengan suara azan, Pak, saya lari ke belakang rumah. Di situ saya teriak. Padahal saya tidak tahu itu apa artinya azan. Namun dengan apa itu namanya? Dengan kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah. Maaf ya. Dengan kekuasaan Allah, saya rindu dengan azan, Pak. Saya ingin tahu azan ini sebenarnya apa. Bahkan sempat waktu itu saya pergi ke pulang sekolah, saya mau makan, dilarang makan sebelum mencari kayu makan. Perut lapar dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, dilarang makan. Mau potong kayu, tangan gemetar. Nah, ya Allah, gimana caranya nih? Tiba-tiba saya teringat dengan suara azan ya. Benar. Di situ saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa air mata netes, Pak. Perutku yang lapar terasa kenyang. Dahaga hilang. Nah, di situ saya ulangi sampai 3 kali. Sampai saya ketagihan yang namanya azan ini, motong kayu pun saya azan. Tak terasa kayu saya banyak. Dan itu saya bawa pulang. Saya balik datang di rumah, barulah saya disuruh makan. Kamu sekarang makan? Mohon maaf, Bu, saya lagi kenyang. Nah, ini kamu ini lawan saya. Jangan-jangan kamu ini mencuri buah orang, mencuri makanan orang, dipitnah saya, Bu. Tapi saya tidak peduli.
Saya terus jalan melangkah, saya angkut sampai sore, udah pada maghrib baru saya makan. Dan itu saya lakukan. Kalau saya disuruh mengambil kayu bakar, senang. Biar dapat apa, yang penting saya bisa azan. Namun mohon maaf, sekarang banyak orang kita di samping rumahnya masjid megah, toanya sampai datang ke jendelanya. Apabila dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, kalau kamu sukses ke sini, kamu kata Allah. Tapi banyak yang pura-pura tidak dengar, sibuk dengan minum kopi, ya kan? Dengan pegang WA, WC, nonton TikTok, lihat orang joget-joget. Jadi ya, bukan di sini, sana di kampung saya. Kalau di sini, insya Allah sama ya. Jadi ayah bunda, kalau saya ceritain mungkin 3 hari 3 malam tidak cukup. Saya masuk Islam itu menempuh perjalanan 3 hari 2 malam, Pak. Berkorban harta, nyawa. Setelah saya diminta masuk Islam, saya mau dibunuh, mau dikejar, mau ditembak, mau diincar. Apa saya mundur? Tidak. Alhamdulillah, saya ketemu dengan seorang yang kami dikenal beliau dengan namanya Daeng Tetong. Daeng Tetong ini katanya asal orang Bugis. Entah Bugis mana saya pun tak tahu, tak sempat bertanya. Jadi dialah di sana guru ngaji. Dia juga yang memberikan ilmu beradab, beretika, berakhlak yang baik. Di mana tahunya ketika beliau meninggal, itu banyak non-muslim yang datang, bawa beras, bawa sayur-sayuran, bawa lauk pauk, mengenang jasa beliau. Ternyata beliau itu dulu di sana banyak orang jalan kaki lewat di rumah dia, dipanggilnya sini, mak, indai itu kita indai. Dia tahu bahasa Iban. Kita indai. Maksudnya itu kesini bu, kesini minum dulu. Dibuatkan kopi, istrinya disuruh buat kue, dikasih makan. Luar biasa Pak Daeng Tetong. Dan dia orangnya betul-betul ramah tamah dengan orang. Dia orang berilmu, sangat baik akhlaknya. Terus terang, di Kecamatan Badau itu salah satu yang di orang malu hanya dengan dia. Kalau ada masalah sebut nama dia, insya Allah aman, nak cari bertengkar. Nah, disitulah saya belajar alif bata sajim Bapak Ibu. Saya tidak mau putus di situ saja ilmunya. Makanya saya memberanikan diri dakwah ke pelosok pedalaman. Kurang pada tahun 2000 dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, dengan keterbatasan dana ataupun duit yang saya punya, saya memberanikan diri dakwah masuk ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke Brunei, ke Malaysia, Kuala Lumpur dan Pahang. Sambil berniaga, kenapa kau Ustaz pakai pakaian itu kan motif Dayak? Benar Bu, inilah cara saya dakwah, inilah yang saya lakukan. Berkat dengan berpenampilan seperti ini Bu, tak perlu saya berdebat dengan mereka pasal agama kita dan agama mereka. Mereka melihat dengan ketulusannya saya, meskipun saya sudah beragama Islam, namun budaya saya yang mohon maaf, yang tidak melanggar syariat Islam, dan itu saya lakukan. Alhamdulillah Bu, saya mensahadatkan orang kurang lebih 1112 orang, dan bisa mendirikan masjid yang kemarin dirobohkan oleh mereka. Kenapa seperti itu? Saya ingat pesan Pak Daeng. Nah, kamu utamakan adab ya, akhlak yang baiknya, karena itu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Meskipun kau nanti tahu akan kebenaran dalam Al-Quran, tapi banyakin buktikan dengan mereka nyatanya sifat Islam ini baik.
sifat Islam ini ramah tamah. Ini harus kau lakukan. Dan alhamdulillah saya utamakan berakhlak, beradab kepada mereka. Yang kemarin-kemarin, yang masjid 13 tahun yang lalu tidak bisa didirikan sana, maafkan mereka. Ini mohon maaf, kita Islam cuma 20 orang. Mau coba-coba mendirikan masjid di tempat orang yang kurang lebih 1000 jiwa non-muslim. Bagaimana mereka mau? Dilarang, Bu. Mereka demikian, dibongkar. Satu batang kalau ini, awas kepala kalian hilang satu. Tak berani lah, Bu. Cuma 20 orang lawan 1000. Mati kotor kalau melawan. Alhamdulillah 13 tahun sudah berlalu. Datang mereka dengan saya, Ustaz, kami mau sholat. Bagaimana caranya ya bisa mendirikan masjid? Bukan masjid, musola. Saya bilang, Bang, gini aja. Untuk apa sih mendirikan musola? Dia belum mati sama kamu dipotongnya. Ya kami mau inilah, mau tadi, mau tarawih, gini. Oke. Maksud saya begini, ngapa bikin musola? Masjid sekaligus. Oh, Ustaz ini kadang-kadang dia memang gini lah orangnya, gitu kan? Dikira saya main, Bu. Bang, kan Allah ada janji sama kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau tolong agamaku, kata Allah, maka engkau akan kutolong. Apalagi kalau bukan dari Allah, bahkan Allah ancam lagi. Barang siapa yang mengingkari firmanku dan tidak percaya dengan kalamku, azabku kena dunia dan kena di akhirat. Apalagi bangsa bilang, ya udah deh Ustaz, terserah deh. Datang ke notaris, bikinlah semua. Udah lepas itu berapa hari kemudian saya panggil pendetanya, saya panggil pastornya, saya panggil orang-orang Dayak, saya panggil kepala desanya. Besok tolong saya mendirikan rumah Tuhan. Kaget kepala desanya. Pastor juga begitu. Jangan dulu dong, Ustaz. Dengar dulu baik-baik. Saya orang Dayak. Saya orang Dayak. Agama saya Islam. Kalau saya mendirikan tempat karaoke atau pub, tempat lonte atau apa, terserah kalian. Kalian bubarkan boleh, bahkan kalian dukung saya dan apa. Tapi ini rumah Tuhan. Saya mohon maaf, selama ini kita orang Dayak ini, gara-gara orang Dayak yang pasukan itu, yang mau membunuh dan segala macam, sekarang kita buktikan bahwa Dayak kita di sini, Dayak apa sudah tidak seperti itu. Kita buktikan dengan dunia bahwa kita orang Dayak masih punya hati kasih sayang dan perasaan. Besok saya mau tahu jam 7 pagi, tolong gerakan masyarakat untuk bantu rumah Tuhan. Jam 6.30 mereka sudah datang. Satu hari kerangka masjid selesai. Mengucapkan pendeta, pastor, kepala desa, saya kami Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka tidak tahu saya baca apa mereka, saya pun baca. Jadi Pak, 4 bulan alhamdulillah jadi. Dipakai waktu hari Jumat pertama, telepon kiri kanan semua bilang sibuk, udah jadwal lah macam-macam. Nelpon lagi Ustaz, lagi Ustaz nih. Kan Ustaz yang meletakkan batu pertama yang kali ini sampai jadi masjid ini. Kami mau Jumatan ya. Bagaimana Ustaz? Hari ini kami mau Jumatan, tapi tidak ada yang mau khutbah di sini. Lah, kamu lah Bang, enggak lah, saya belum mampu. Terus itu saya minta yang ini, tidak mau semuanya. Lalu Ustaz jawab, ada jadwal saya khutbah tempat lain. Oh kalau itu tolong ya Ustaz, kami tidak Jumatan, kami ingin menentukan. Dan kami minta Ustaz yang datang sini, ya, yang Ustaz yang berdirikan, Ustaz juga tuanya Pak, dimasuk ke dalam semua. Nah, atau ada di dalam semua. Keluarkan, jangan Ustaz, tuh, lihat tuh, ada jembatan bawa barang. Bahaya Ustaz. Tenang, ada Allah. Tuh jawab saya. Tuh, mas keluarkan, azan, tidak azan saya khutbah tentang kebenaran iman. 3 hari kemudian yang bawa parangan itu
minta disahadatkan. Bahasaku cantik. Saya katakan dengan mereka bahwa Islam bukanlah orang jahat. Inilah dia Islam, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan toleransi. Itu saya sampaikan. Alhamdulillah 3 hari minta sahadatkan. Nah, jadi ini ada sedikit ini video saya waktu mendistribusikan aturan kalau sebenarnya tadi waktu sebentar ini. Ya, yang besar. Nah, ini sedikit contoh pendistribusian aturan saya, Pak, Bu. Ini pertemuan anakmu di sana, saudaramu di sana. Saya pakai sampan dan mereka pakai helikopter, Pak. Kira-kira siapa duluan datang? Saya 15 jam, mereka setengah jam. Saya bawa Al-Quran, bawa semen, mereka bawa uang, bawa beras, bawa kopi. Begitulah perlawanan saya dengan mereka. Tapi kami berlawan dengan baik, Pak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah ini waktu saya ini langsung masjid juga, Pak. Setelah masjid jadi, saya khutbah 3 keluarga sekaligus sebanyak 10 orang minta disahadatkan. Kaget pendetanya. Apa yang kamu baca? Apa yang kamu buat mereka? Tidak ada. Saya menceritakan saja. Beginilah kebenaran iman. Saya tidak menghina agamamu, karena itu agama saya dulu. Yang paling saya harus mencaci maki. Tapi saya menceritakan benar-benarnya inilah agama Islam. Alhamdulillah. Jadi ini tadi kita sudah lihat video-video yang lain. Jadi karena waktu juga lah, ingin saya ingin cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih banyak orang kita di pedalaman membutuhkan bantuan kita. Jujur, ada satu cerita dan kisah nyata. Satu keluarga beragama Islam, tapi mereka minta tolong disahadatkan. Kaget saya Bapak. Kenapa demikian? Mohon maaf, Islam kami memang lahir dari seorang ibu muslimah dengan ayah seorang muslim, tapi kami tidak tahu bersahadat. Kami tidak tahu saudara Ustaz. Tolong kami, nangis Pak. Nangis mereka minta. Nah, maka dari itu hanya bunda, tuan-tuan dan perempuan, saya menutup itu hati kalian yang ada di rumah Allah pada malam hari ini. Mari kita tolong agama Allah, yuk. Kalau tidak, siapa lagi menolong agama Allah hari ini? Kalau kita, udahlah kita tak mampu ke pedalaman, mungkin dengan sedikit yang kita punya, melewati apa? Melewati daripada Al-Quran. Karena apa, Bu? Dengan Al-Quran lah sebanyak 21.000 pusat Al-Quran daripada lokal Al-Quran. Kemarin yang dititipkan dengan saya pikul ke pedalaman. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Berkah itu Allah ketuk hati dari pemerintah daerah memberangkatkan saya ke Tanah Suci tanpa membayar 1 sen pun. Setelah itu datang orang baik, 2 orang baik memberangkatkan juga saya berturut-turut dalam 1 tahun 2024 kemarin. 2 sekaligus mereka minta saya untuk datang lagi ke Tanah Suci nya Allah. 3 kali berturut-turut. Pertama dari pemerintah daerah Kabupaten Poso memberikan kepada saya untuk datang ke Tanah Suci nya Allah tanpa membayar 1 sen pun. Yang kedua, ini ada hamba-hamba Allah, ada 2 orang yang mengajak saya untuk menunaikan ibadah umroh juga ke Tanah Suci tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Berkah dari mana? Berkah daripada Al-Quran, daripada dakwah ke pedalaman. Alhamdulillah, dengan saya mengantarkan aja Al-Quran yang kalian titipkan dulu kepada tim dan lokal Al-Quran. Ini anakku di hadapan ini yang memikulnya ke pedalaman, pakai bawa motor, pakai sampan semacam. Allah undang saya ke Tanah Suci melalui orang-orang baik tanpa membayar 1 sen pun. Maka dari itu, ayah bunda, apa kakak, di tempat yang baik ini, di hari yang baik ini, sekali lagi saya mengatur pintu hati ayah bunda. Sudilah kiranya untuk menolong agama Allah. Dengan bagaimana? Mari kita berbakar Al-Quran. Bagaimana caranya berbakar, Ustaz? Kami tidak tahu. Nanti ada tim badan wakaf Al-Quran yang memberitahukan bagaimana cara untuk berbakar.
Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan ragu, jangan bimbang untuk berjuang di jalan Allah. Allah tak akan kecewakan kita, ayah bunda. Mohon maaf sekali lagi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maafkan anakmu ini jika ada tutur bahasa yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datang dari saya pribadi. Dan bagaimana cara untuk bertobat? Biarkanlah saudara saya Ustaz Sabran untuk menyampaikannya. Dari saya mohon maafkan dari dunia sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video distribusi dari pedalaman yang bisa dilalui hanya kendaraan roda 2. Tadi itu yang jatuh ke jurang itu masyarakat yang menemani di Badan Bapak Al-Quran. Kondisi jalan yang Jadi kalau tim Badan Bapak Al-Quran mendistribusikan Al-Quran ini, biaya sewa motor itu bisa mencapai 3 juta rupiah per unit, mulai dari 500 sampai 3 juta. Seperti inilah akses jalan yang harus tim lalui untuk sampai ke Sungai Lisai. Perjalanan sangat memacu adrenalin. Jadi saudara-saudara kita di pedalaman yang dapat Al-Quran ini seperti menemukan mutiara ya, yang kita pernah lakukan. Ini di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, melalui laut, sungai, kebun sawit, baru sampai di lokasi distribusi. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1. Ini di Sungai Kapuas, Belangin 2 dan Belangin sungai terpanjang di Indonesia. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisi Jadi ini. biaya untuk pergi belinya saja itu 700. Tidak ada sampulnya. Nah ini alhamdulillah di Badan Bapak Al-Quran membawakan wakaf dari kaum muslimin di seluruh Indonesia, Tidak ada termasuk di masjid kita mungkin pernah. sudah sampai di depan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Kita mau jalur untuk bikin site, tapi nanti kita segar-segar di tempat besar. Pertama di Saka, untuk itu jalur dan bikin site Saka. Kali ini kita sedang perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi Jalannya memang seperti ini. Kita ada satu video juga yang kebetulan bertemu dengan seorang ibu yang mau melahirkan, ternyata amblas mobilnya, jadi terpaksa melahirkan di atas mobil. La ilaha illallah. Melakukan segala masalah. Bisa di next. Kita akan melakukan Next. bagian zakat. Ini ada video dari Ustadz yang sedang memualafkan suku Dayak. Bisa di next. Muslim pedalaman di Tangerang. Nah ini video Ustadz memualafkan beberapa orang. Bisa diputar. Bahkan ini ikut sholat Idul Fitri sebelum mengucapkan 25 syahadat. Ini berapa keluarga ini Ustaz? 3 keluarga sekaligus ya. Ini yang ke-1092 mengucapkan 25 syahadat. Nah ini yang orang Bugis sebagai saksi, ada nenek-nenek orang Cina yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Di waktu yang sangat sempit ini, mudah-mudahan kita bisa
mengumpulkan Al-Quran. Jadi maksud kedatangan kami ingin mengajak ayah dan bunda untuk berwakaf Al-Quran. Mungkin dulu pernah kita berwakaf Al-Quran untuk Kalimantan Barat di tempat Ustadz, tapi sudah penuh. Sudah 100.000 kita salurkan ke sana. Kemudian di Sulawesi Selatan kita sudah distribusikan 100.000 lebih untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan. Di bulan Agustus kemarin kita distribusikan ke Papua 60.000. Nanti videonya bisa dilihat di Wakaf Quran. Mungkin kita bertanya, Al-Quran kenapa harus ke daerah terpencil? Karena memang daerah terpencil saudara-saudara kita sangat sulit untuk mendapatkan Al-Quran. Dan alhamdulillah ada orang baik lagi, namanya Ekspedisi Galena. Beliau memfasilitasi Badan Wakaf Al-Quran, setiap 10.000 satu kontainer beliau membantu pengiriman kita. Bayangkan kalau kita kirim satu Al-Quran ke Papua biayanya berapa? Nah ini alhamdulillah ada Galena Ekspedisi. Nah pada kesempatan ini, jadi BWA itu mencetak Al-Quran seperti ini, ada merah tanpa terjemahan dan hijau dengan terjemahan. Next. Ya lanjut. Jadi nanti dalam Al-Qurannya akan kita tuliskan nama, ada barcode-nya di situ, nama orang yang mewakafkan. Ya lanjut. Nah bagaimana caranya kita berwakaf? Niat dulu. Niat, komitmen, wakaf Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini komitmennya bukan utang. Niat saja dulu. Mudah-mudahan dengan niat ini Allah sudah mencatat kebaikan kita. Jadi bagaimana kalau kita sudah niat malam ini Allah memanggil kita di tengah malam nanti, maka tidak wajib dibayarkan oleh ahli warisnya, kecuali kita nazar. Misalnya saya bernazar setelah panen nanti saya mewakaf 100 Quran, maka harus disampaikan ke ahli warisnya. Seperti saudara-saudara kita di Wajib Sengkang, sementara panen ternyata kemarin alhamdulillah sudah komitmen wakaf. Nah nanti bisa tunai, transfer. Jadi kalau tunai, kalau Bapak Ibu mungkin mau bayar sekarang bisa tunai, transfer ke nomor rekening yang teman-teman bisa dibagikan mungkin sekarang teman-teman nomor rekeningnya kepada jamaah sekalian. Kemudian kapan harus dibayar? Bisa minggu depan, 1 bulan lagi, atau setiap bulan ditransfer ke tim Badan Wakaf Al-Quran. Nanti ada nomor rekening yang tim kami bagi. Nah oleh karena itu semuanya atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Jangan ditransfer kalau bukan nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran, karena semuanya ditransfer ke pusat. Nah adapun yang tunai itu maksimal 2 hari harus sudah ditransfer ke pusat, tidak boleh lebih dari ini, karena ini dana umat yang harus segera dicetakkan Al-Quran. Next. Nah ini contoh orang-orang yang mendapatkan, yang berkomitmen untuk wakaf Al-Quran, karena ini safari dakwah. Berbeda dengan presentasi yang biasanya tim kami lakukan setiap hari ke masjid-masjid, itu tanpa sorban dan sertifikat. Jadi hari ini karena momennya spesial, mudah-mudahan sorban dan sertifikat ini juga menjadi penolong kita kelak. Jadi sorbannya yang ngomong bahwa ibu, bapak, haji pernah berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran. Nah oleh karena itu masih ada waktu 4 menit, yang mohon izin Bapak Ibu, kami ingin mengajak ayah dan bunda untuk mengambil bagian berwakaf Al-Quran melalui Badan Wakaf Al-Quran. Silakan dibagikan brosurnya mungkin. Jadi kami mendistribusikan Al-Quran itu setiap terkumpul 10.000. Jadi setiap satu kontainer baru kita kirim ke dai-dai yang sudah siap menerimanya. Adapun lebihnya baru kita sebarkan ke kota-kota. Kalau ada yang lebih, kalau kurang ya tetap kita tambah, buka lagi programnya. Jadi program yang kami lakukan itu program yang sudah kita survei. Mengumpulkan Al-Quran itu mudah, yang susah itu mendistribusikannya dan melakukan pembinaannya. Nah alhamdulillah kami mengajak ayah bunda yang mau komitmen untuk berwakaf Al-Quran senilai 100 mushaf Al-Quran, silahkan bisa angkat tangannya, karena waktu kita mungkin sempit. Angkat tangan saja dulu, nanti tim kami antarkan sorban sama sertifikatnya. Ada ayah bunda yang niat wakaf 100 Al-Quran, 5 dos Al-Quran, nanti akan dibawa oleh dai-dai kita. Nah ada juga bertanya, bolehkah nanti saya wakaf atas nama almarhum, almarhumah keluarga saya yang sudah meninggal, kakek nenek saya? Ya sangat bisa. Sebagaimana Sa'ad bin Ubadah ketika pergi berjihad dapat kabar ibunya meninggal dunia. Setelah pulang bertanya sama Rasul, ya Rasul, ibuku meninggal dunia, apakah kalau saya sedekah atas nama ibu saya bermanfaat baginya? Kata Rasul, iya. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, saksikanlah wahai Rasulullah, kebunku saya wakafkan atas nama ibu saya. Karena mungkin selama ini kita mengenal wakaf itu wakaf tanah untuk masjid. Kalau sudah ada tanahnya
wakaf bangunan masjidnya mahal-mahal. Nah, BWA sebagai inovasi wakaf itu memfasilitasi jamaah untuk berwakaf dengan nominal yang sangat minim. Dengan 15 juta kita sudah bisa berwakaf 100 Quran. Jadi wakaf itu harus dalam bentuk benda dan bisa digunakan manfaatnya dalam jangka yang lama. Ada juga orang yang transfer ke kami, Dek, sudah masuk transferan saya. Untuk apa ini Pak? Silakan ada yang gunakan. Maka kalau seperti itu berarti kami bisa gunakan untuk wakaf air bersih. Karena ada juga wakaf air bersih di daerah-daerah yang tidak pernah merasakan air bersih. Atau wakaf Indonesia Terang untuk daerah-daerah yang tidak pernah merasakan listrik, kita bangun solar cell. Atau Indonesia Pintar buat saudara-saudara kita yang mau kuliah tapi tidak mampu biaya pendidikannya. Tapi kalau sudah niat wakaf Al-Quran, maka kami tidak bolehkan menggunakan untuk yang lainnya, harus Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini semuanya untuk Al-Quran. Jadi ada 100 nama untuk 15 juta. Silakan ayah bunda, ada yang niat wakaf di paket yang pertama, karena waktu kita tinggal 3 menit kalau tidak salah ya. Paket yang kedua yaitu 50 Al-Quran. Bismillah. Mungkin ada satu orang dari jamaah yang mau komitmen 50 Al-Quran, bisa angkat tangan. Kalau waktu kita agak lama, ya mungkin bisa angkat tangan dan maju ke depan, tapi karena waktu kita sempit bisa angkat tangan saja. Ada yang mau mewakili jamaah di sini, satu orang 50 Quran. Bismillah. Ya, satu orang 50 Quran. Jadi totalnya 7.500.000. Ya. Paket yang ketiga yaitu senilai 1 dos Al-Quran, isinya 20 Al-Quran atau 3 juta. Ada ayah dan bunda yang niat wakaf 3 juta rupiah. Mungkin 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 3 bulan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa diantarkan serbannya sama sertifikatnya. Ini bapak yang sudah mewakili kita 20 Al-Quran. Ada paket yang keempat yaitu 1.500.000. Nah ini mungkin banyak ya. 10 Al-Quran. Mungkin ada 10 jamaah yang niat wakaf 10 Al-Quran. Bismillah. Ada yang pertama mau? Bismillah, 10 Al-Quran. Jadi satu Al-Qurannya itu 150.000. Jadi 150.000 itu sudah termasuk biaya cetaknya, biaya distribusinya, dan biaya pembinaannya. Jadi kalau 2 bagaimana? 300.000. Kalau 3 Al-Quran berapa? 450. Nah sekarang 10 Al-Quran senilai 1.500.000. Ada yang mau wakaf 10 Al-Quran? Ya silakan. Kalau 5 Al-Quran berarti 750.000. Jadi satu Al-Qurannya 150. Jadi usahakan kita ambil bagian berapapun itu, 1, 2, 3, 4 sampai 7 Al-Quran. Silakan ayah bunda. Sebelum kita tutup, ada yang mau berwakaf? Angkat tangan saja. 1, 2, 3, 10 Al-Quran atau 5 Al-Quran, nanti dituliskan. Yang penting angkat tangan dulu sebelum kita azan ya. Silakan. Ya ini 10 Al-Quran. Kalau 5 tadi 750. Kalau 3 Al-Quran 450. Ya. Ya patungan boleh, berarti semuanya kasih sertifikat sama sorbannya. Iya. Nanti dikumpulkan Bu ya. Nanti dikumpulkan. Yang penting yang mau wakaf disebutkan Bu orangnya supaya jelas. Karena ini harus kita ketahui siapa-siapa yang berwakaf, tidak boleh diwakili. Ya, silakan Bu yang mau wakaf, silakan angkat tangannya nanti ke tim kami. Nanti akan dicatat 5 Al-Quran. Ya, silakan Azhari Ibu 5 Al-Quran. Nah, mungkin seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti setelah sholat Isya bisa menghubungi tim kami dari tim Maros untuk berwakaf Al-Quran berapapun jumlahnya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan lain sebagainya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus Masjid Al-Yabis. Semoga ini juga menjadi wasilah kebaikan buat kita semuanya, dan semoga izin yang diberikan juga mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.